にいたいよ君のためにできることが僕にあるかな Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Lin di sana ke kolam suci. Lalu setelah itu kita masuk ke part selanjutnya. Di sini terlihat bahwa Lin yang berada di kolam suci tersebut ada petir yang menyambarnya. Namun CR berkata, gawat, bahaya. Dia langsung memakai jurus 10 pedang Tianyan Sword-nya untuk menghalau petir tersebut biar tidak sampai kepada Lin. Tetapi CR tidak kuat menahan serangan dari petir. Dia terhempas. Dan di luar kolam suci terlihat beberapa tetua. Beberapa tetua di sana melihat ke arah kolam suci. Wow, penerobosan tahap. Jangan-jangan Raja Suci sedang menerobos tahap, kata tetua Long. Kinji juga melihatnya. Petir penerobosan tahap sekuat ini. Apakah ini menerobos tahap koridores? Lalu di sini Lin yang melihat Ching Er yang jatuh. Ketika Ching Er menolong dia supaya tidak terkena petir, segera menangkapnya. Ching Er berkata, Raja Suci. Ching sudah, sekarang duduk dan bersila. Tenangkan hati, meminjam kekuatan petir. Aku akan membantu kamu menerobos ilmu pedang tahap kedua ya. Ya, baik. Lihat di sana Lin dan juga CR duduk bersila dan menenangkan hati. Seketika langsung Lin memakai tangannya memukul bahu CR. CR pun berkata, ah, kimochi. Setelah itu Lin berkata, kamu sekarang sudah mencapai tahap koridores level 3. Ditambah peningkatan ilmu pedang, ingin membunuh musuh tahap di atasmu adalah hal yang mudah. Ternyata CR sekarang sudah berada di koridores 3. Setelah itu CR berterima kasih tentunya. Terima kasih Raja Suci. Ya, sama-sama. Andai saja di saat genting tadi bukan kamu yang membantu aku, mungkin aku tidak semudah ini menerobos tahap juga, kata Lin yang tadi hampir terkena sembaran petir. Setelah itu Lin pun beranjak pergi. Kamu istirahat di sini ya, setelah pulih baru datang mencariku lagi. Baik. Setelah Lin pergi, dia menemui beberapa tetua di sana. Tetua Long berkata, aku melihat perubahan awan di kolam suci. Sudah menebak bahwa Raja Suci sedang menerobos tahap. Pastinya sesuai dengan perintah Raja Suci, aku sudah mendapatkan darah binatang api. Tetua Yang juga berkata, ini adalah saraf naga, sangat membantu peningkatan tahap. Lalu Li Wuhen di sini juga memberikan apa yang disuruh oleh Lin part sebelumnya. Ini adalah batang pohon kuno Tiansuo, juga akan membantu terhadap peningkatan kekuatan batin. Terima kasih semuanya. Mantap, benda-benda ini memang kelas tinggi, tapi aku ada kegunaan lain sih. Lin memasuki kuil dari Kinji. Kinji di sini berkata, kamu datang. Ini benda yang kamu mau kan? Terlihat di sana Kinji mengambil jimat di atas belati dan memberikannya kepada Lin. Jimat yang kamu dapatkan ini mantap sekali, Kinji. Oh, tentu saja. Aku memberikan yang terbaik untuk Raja Suci kok. Mau bahan yang Raja Suci cari ini jangan-jangan. Apa yang kamu pikirkan benar. Aku ingin membuat puppet kelas atas. Lalu semua bahan itu dicampurkan menjadi satu. Berhasil atau tidak,
pupet kelas atas ini hanya dalam sekejap mata. Dia pun juga menambahkan darahnya sendiri yang dia gores di telunjuknya. Jika gagal, maka tidak akan mendapatkan pupet kelas atas. Bahkan pembuatnya juga akan kena efek sampingnya. Setelah itu, di sana sudah muncul pupetnya. Pupet itu langsung berteriak. Setelah berteriak sangat keras, pupet itu bergerak, tetapi gerakannya patah-patah dan terlihat bodoh sekali. Dia bergerak tetapi dan berbicaranya aneh sekali. Halo tuanku, halo tuanku. Kinji berkata, apakah ini pupet kelas atas? Kok jelek sekali? Lalu Lin berkata, iya, ini adalah pupet kelas atas. Meskipun jelek tapi termasuk yang berhasil loh. Memiliki kualitas yang lumayan. Sayangnya kurang jiwa, makanya sedikit kurang sempurna. Ternyata ada satu bahan lagi, tetapi tidak dipakai, makanya kurang sempurna. Pupet tersebut menjedotkan kepalanya ke lantai. Halo tuanku, halo tuanku. Terlihat frustasi sekali lah Kinji. Ini termasuk yang berhasil begini. Ya begitulah, kata Lin. Termasuk kok, tapi pupet ini masih bisa ditingkatkan lagi nantinya. Setelah itu pupet tersebut masuk ke dalam cincin inventory-nya Lin. Ya sudah, baiklah. Aku baru saja menerobos tahap nih, kata Lin. Pergi latihan bersama Longlin. Kamu sudah bukan lawanku lagi. Segera menerobos tahap Transdensen Gi sana. Lin berbicara kepada Kinji. Kinji pun di sini heran. Siapa sebenarnya Raja Suci ini? Hanya dalam beberapa hari kultivasinya sudah melampaui aku. Di sini kita diperlihatkan Tetua Yang dan Tetua Long, mereka berlatih. Tetapi Lin datang. Hei, berhenti sejenak. Mereka semua langsung berhenti mengikuti perkataan Lin. Lin berkata, hei, aku ingin mencoba bertarung dengan kalian. Lainnya mundur. Tetua Liu, gunakan tombak Phoenixmu menyerang diriku. Aku tidak berani. Raja Suci adalah penyelamatku. Tenang saja, belum tentu bisa melukaiku kamu. Lalu di sini Liu pun tidak segan-segan. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi ya. Melancarkan serangannya kepada Lin. Namun hanya memakai 2 jari saja. Serangan tombak itu dengan seketika berhenti. Lalu Liu Wuhen menyerang lagi. Serangan keduanya pun tertangkap oleh Lin dengan mudahnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu tangan yang kiri berada di depan jidatnya Liu Wuhen dengan mengacungkan satu jarinya. Setelah itu menyentilnya. Sentilannya saja bisa membuat Liu Wuhen terpental jauh. Lalu Lin berkata, kalian berempat bersama coba menahan satu seranganku ini ya. Mereka semua pun kaget. Raja Suci, tombak ini sudah mengenal Tuan. Kamu mendadak menggunakannya akan terkena efek samping. Itu punya tombak Liu Wuhen, sudah mengenal tuannya. Kamu lebih baik memikirkan cara menahan seranganku saja. Jangan memikirkan efek samping. Lalu seketika, lihatlah baik. Lalu seketika Lin menyerang mereka berempat. Ada Tetua Yang, Liu Wuhen, Tetua Long, dan juga Ching Er. Mereka semua kaget, tidak ada yang bisa menangkap serangannya. Pembinaan 3 elemen benar-benar menakutkan. Kekuatanku ini sudah bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki tahap awam. Mereka semua kaget. Apa? Apa? Pembinaan 3 elemen. Terlihatlah dari belakang Lin, ada sesuatu petir lagi yang ingin menyambarnya. Yah, pembinaan 3 elemen. Petir penerobosan tahap datang lagi. Sepertinya pembinaan 3 elemen ini adalah melanggar hukum alam. Petir itu pun menyambar Lin.
Tapi mereka berempat menolong Lin dan menghalau petir itu tidak sampai ke Lin. Raja Suci, biarkan kami membantumu menahan petir penerobosan tahap. Di sana Lin hanya melihat saja. Dan terlihat dari luar sekte pun murid-murid sekte Wangzian, dia juga melihatnya. Apa? Dalam satu hari terjadi 2 kali petir penerobosan tahap? Apa yang terjadi di sekte kita ini? Jangan-jangan sekte Wangzian akan mulai bangkit, kata murid-murid sekte Wangzian. Lalu Lin tertawa terbahak-bahak. Bahkan Tuhan juga tidak ingin aku meningkat secepat ini. Orang yang melanggar hukum alam pasti akan dimusnahkan, tapi kamu tidak akan bisa menahanku. Terlihat di sana bahwa Lin membina 3 elemennya, yaitu elemen batin atau pikiran, reiki, tenaga dalam, dan juga raganya. Lin di sini membina semua 3 elemennya, dan itulah yang membuat alam murka. Lalu Lin berkata kepada Liu Wuhen, kalian sudah menahan petir penerobosan tahap. Adalah kesempatan baik untuk meningkat. Segera baik-baik membina ya. Sana, aku pergi dulu. Setelah itu terlihatlah di malam hari kolam suci. Dilihat-lihat di sini Lin dan juga Kinji semakin dekat. Kinji berkata, keributan tadi kamu provokatornya ya? Iya, sekarang masih kurang sebuah senjata nih. Oh iya, 2 hari lagi kota Yewang akan mengadakan pelelangan. Mungkin kamu boleh pergi ke sana, kata Kinji. Hah, pelelangan ya? Kota Yewang sebagai kota metropolis daratan Hongmeng merupakan kota bagi para orang kaya. Kali ini kota Yewang ada benda bagus apa ya? Kinji memberitahunya. Dengar-dengar benda terakhir yang dilelang adalah sebuah telur misterius deh. Dengar-dengar bahkan pusat pelelangan kota Yewang juga tidak tahu detail dari telur tersebut, misterius sekali. Lalu Lin berkata, sepertinya benda yang bagus. Sekte Wangzian sekarang memiliki beberapa banyak mutiara reiki memangnya. Sekitar 100 juta butir. Kamu ingin menghadiri acara pelelangan itu emang? Di sana bukanlah daratan Hongmeng loh, melainkan planet otonomi dari North Boundary Planet. Banyak pendekar kuat yang akan ke sana juga nantinya. Hah, bagus. Awalnya aku juga berencana pergi ke kota Yewang karena di sana ada barang yang dibutuhkan Pupet. Selain itu, kunci Sungai Tao juga ada di sana. Sekalian pergi mengambilnya sajalah. Hah, kunci Sungai Tao? Jangan-jangan kamu ingin memenangkan kompetisi Hongmeng untuk berhak masuk ke dalam Sungai Tao ya? Tidak, memenangkan kompetisi Sungai Tao ini hanya akan masuk ke lapisan atas Sungai Tao. Di sana kekuatan reiki sangat kental, cocok untuk kalian berlatih. Tapi kenyataannya di Sungai Tao masih ada 1 lapisan. Di dalamnya ada 1 orang. Masa hidupnya akan segera berakhir. Kompetisi Hongmeng kali ini adalah kompetisi terakhir. Apa? Bagaimana mungkin kamu tahu? Dalam Sungai Tao ada orang. Siapa dia? Kenapa kamu bisa mengetahuinya? Kagetlah Kinji. Ya, rahasia di dunia ini di luar jangkauan kamu sih. Baiklah, aku akan pergi melakukan persiapan untuk pergi ke kota Yewang besok ya. Lalu Kinji memanggilnya sebelum pergi. Raja Suci, pergi ke kota Yewang kali ini kamu berencana membawa siapa? Aku sendiri saja. Kebetulan juga ingin berjumpa dengan beberapa teman lama. Pagi hari pun tiba. Terlihat di sini Lin yang meninggalkan sekte Wangzian seorang diri ke kota Yewang. Lin berkata kepada yang lainnya, setiap orang sudah mengerti dengan tugas pelatihan masing-masing. Setelah aku kembali, aku ingin melihat perubahan kalian ya. Iya, baik Raja Suci. Lalu setelah itu pergilah si Lin menaiki kapal terbang di sana. Lin melihat ke suatu arah di bawahnya. Di sana terdapat patung besar dan rantai-rantai. Dia berkata, Zumi, setelah aku mendapatkan kunci dan mengambil barang, aku akan kembali untuk menyelamatkan kamu, Zumi. Oh iya, jurus dari Ye kamu sekarang sudah menjadi milikku. Aku juga bisa menggunakannya. Jurus dari Ye adalah teknik suci pemurnian raga yang langka di dunia ini. Bisa meningkatkan kekuatan daya tempurku dengan cepat. Dia make jurus itu di kapal dong. Dan dia lupa sendiri. Gawat, lupa masih berada di kapal. Kota Yewang akan segera tiba, tapi kapal tempur sudah hancur.
Lalu turunlah dia dari kapal, loncat ke bawah. Aduh, Lin berkata, jarak dari sini ke kota Yewang setidaknya masih ada puluhan ribu mil. Sepertinya harus mencari kapal lain juga deh. Lin melihat di bawahnya ada kapal lain di sana. Ia berkata, ketemu. Aku Lin Yue, karena kapal tempurku rusak, bolehkah aku ikut dengan kalian? Di sana mereka ternyata tidak mau menerima Lin Yue. Tidak boleh, pergi dari sini. Lin Yue berkata lagi, Anda adalah pemilik kapal tempur ini emangnya? Lalu ada seorang gadis yang berkata kepada Lin Yue, dia bukan pemiliknya, aku pemiliknya. Dia mau merebut kapalku. Di sana Lin Yue hanya tersenyum. Oh begitu, perlukah aku membantumu mengusir mereka? Lin Yue berpikir, tunggu, bukankah ini Luo Yizue, teman lama? Ternyata wanita itu bernama Luo Yizue. Kita panggil saja Luoi. Luoi ini ternyata teman lama dari Lin. Tapi dilihat-lihat Luoi ini tidak mengenalin. Luoi berkata, Tuan, turun dari langit, memiliki kultivasi yang tinggi. Bolehkah membantu aku? Jika tidak ingin mati, maka jangan ikut campur ya. Aku adalah wakil ketua Aliansi Bisnis Feiyun. Ini adalah masalah internal keluarga kami. Siapa kamu sebenarnya? Datang ke sini untuk ikut campur saja. Lin berkata, orang mati tidak perlu mengetahui namaku. Dengan memakai jurus dari Ye, dia langsung membakar orang tersebut. Orang tersebut meminta pengampunan. Pendekar ini, mari kita baik-baik saja bicara ya. Kamu ada permintaan apa? Akan aku penuhi. Sudah terlambat. Terbakarlah orang itu hingga habis. Mereka semua teman-temannya tercengang. Cepat, kabur. Sebelum mereka kabur, Lin bisa membakar mereka semua dengan mudahnya. Lalu mengambil cincin yang ada di lantai. Cincin itu digenggam oleh Lin. Setelah itu berterima kasihlah Luoyi. Tuan, terima kasih. Sama-sama, hanya sekedar membantu saja. Tapi cincin penyimpanan barang ini bolehkah diberikan kepada aku? Tentu saja, Bobo boleh. Kalian jangan termenung lagi, cepat bantu Tuan untuk mengumpulkan cincin-cincin tersebut. Baik, kata anak buahnya Luoyi. Lalu cincin berserakan pun diambil. Tuan, ini adalah cincin penyimpanan barang yang Anda inginkan. Lalu Lin mengambil cincin tersebut dan berkata, Luo Yizue, kalian kali ini juga akan pergi mengikuti acara pelelangan emangnya? Lalu Lin berpikir, setelah keluar dari reinkarnasi, rupanya segalanya sudah berubah. Ternyata itu adalah teman lamanya Lin, Luoyi. Tetapi dia tidak mengingat Lin karena Lin terus berinkarnasi di area yang sama, terus-menerus mengulang kejadian yang sama. Aliansi kami tidak memiliki kekayaan yang begitu banyak. Acara pelelangan ini diadakan 100 tahun sekali dan hanya melelang 10 buah benda. Yang bisa ke sana rata-rata adalah bos besar North Boundary. Luoyi juga berpikir, kok dia tahu ya namaku ya? Tidak menyangka tuan ini mengetahui namaku. Aneh. Lalu keluarlah dari belakangnya anak kecil. Kakak, kamu tampan sekali. Bolehkah main denganku? San Er, jangan, tidak sopan, kata Luoyi. Ternyata anak kecil itu bernama San Er. Kita panggil aja San Er. Lin berbicara, tidak apa-apa. Lagi pula perjalanan ke kota Yewang masih jauh loh. Sini kakak akan menemanimu main. Lin berpikir lagi, menarik. Tidak menyangka bisa berjumpa dengan anak ini di sini. Perjalanan ke kota Yewang kali ini membuat aku cukup menantikan. Ternyata Lin juga tahu anak kecil tersebut dong di masa lalunya. Lalu setelah itu anak kecil itu bermain dengan Lin. Luoyi berkata, mohon ampun tuan, di dalam kota Yewang dilarang berlayar. Kami hanyalah aliansi kecil, nanti hanya bisa masuk melalui gerbang kecil ke area parkir. Tidak apa-apa. Kalau aku tidak salah ingat, di gerbang utama ada alat untuk menguji tingkatan kekuatan Reiki ya. Orang yang menahan tekanan Reiki di atas 5000 inci sangatlah sedikit. Lalu terlihatlah ada kapal besar lainnya. Kapal terbang Sekte Leiyun, cepat mundur. Jika menghalangi jalan mereka, kita semua akan mati. Lalu terlihatlah kapal besar itu di dalamnya berisikan orang-orang banyak dari Sekte Leiyun. Di sini terlihat ada orang bernama Leizong. Kita sebut aja Lei.
Lei di sini berkata, "Itu adalah kapal terbang aliansi bisnis Feiyun. Suruh mereka pergi dari sini. Jangan mengganggu, aku akan melakukan pengujian. Hari ini, aku akan memecahkan catatan rekor tingkatan Reiki yang ada di sini." Luoyi meminta maaf kepada Lin. "Tuan, maaf ya, kita hanya bisa mundur dulu. Ya, hanya seorang keturunan kedua yang tidak berguna. Aku malas berdebat dengan dia," kata Lin kepada Lei dari sekte Leiyun. Ternyata Lin sudah mengetahui dia juga dong sebelum dia bereinkarnasi hari ini. Lalu setelah itu Lei turun dari kapalnya. "Aku akan memperlihatkan kekuatan Reiki yang melimpah, membuat semua orang yang ada di kota Yewang ini ketakutan." Kakek-kakek pun berbicara di sana. Lei Zong ini adalah tetua muda sekte Leiyun. Masih muda tapi sudah mencapai tingkatan Seven Burning Wells. Lalu kakek-kakek tersebut ternyata berada di kapal yang sama dengan Lin. "Mungkin ini adalah sebuah keajaiban ya." Lin berkata, "Kamu salah. Alat penguji di sini tidak ada hubungannya langsung dengan tingkatan kekuatan Reiki. Tuan, tingkatan kekuatan Reiki bukankah melambangkan tinggi rendahnya tingkatan pembinaan?" "Bukan. Tingkatan kekuatan Reiki hanya sebagian dari pembinaan. Tingkatan kekuatan Reiki melambangkan daya simpan Reiki saja yang ada di dalam tubuh. Tetapi tingkatan pembinaan adalah penilaian seseorang saat menggunakan kekuatan Reiki itu. Tingkatnya jika seseorang tingkatan kekuatan Reiki-nya itu tinggi, itu berarti kapasitas Reiki dia dalam tubuh mereka banyak, tetapi belum tentu menjamin mereka kuat. Dan sebaliknya, jika pembinaan Reiki mereka sangatlah hebat, tetapi tingkatan kekuatan Reiki mereka rendah, sama saja bohong. Mereka tidak bisa mengeluarkan jurus-jurus yang hebat." Lalu kita diperlihatkan ke Lei dari sekte Leiyun. Di sana dia memandangi langit. "Semuanya siap-siap gemetar di depan hadapanku. Ayo mulai. Aku hari ini akan memecahkan catatan rekor kepala kota kalian." Dia langsung menuju ke arah kota Yewang. Prajurit di sana juga berpikir, memecahkan catatan rekor kepala kota, mimpi. Setelah itu terlihatlah Lei di sini, diapit dua pilar di kanan kirinya. Anak-anak buah dari Lei berkata dari jauh, 500 inci, 800 inci, 1000 inci, 3000 inci. Tuan muda hebat sekali, semangat Tuan muda Lei. Kakek dan nenek juga berkata dalam kapal Lin dan juga Luoyi, "Ketua, bagaimana jika kita pergi menyapa Tuan muda Lei Zong? Mungkin kehidupan kita ke depannya akan lebih lancar." Tapi Luoyi tidak mau karena Lei Zong genit sekali. "Penatua Xiao, masalah ini nanti baru kita bahas lagi ya." Kakek itu marah. "Setelah muridku meninggal, beginilah caramu menjadi ketua aliansi ini. Kapal aliansi bisnis semakin berkurang. Anggota aliansi juga hanya tersisa berapa orang." Nenek juga berkata, "Kakak Xiao, sudahlah. Menurutku dia tidak pernah berpikir untuk mengembangkan aliansi ini. Dia tidak pergi, kita saja yang pergi menemui Lei." Lalu pergilah mereka bertemu dengan Lei. Mereka berpikir masa depan mereka akan cerah jika bertemu dengan Lei dan menyambutnya. Lalu di sini terlihatlah Lei yang sudah bucat mulutnya, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Uwe. Dia berpikir, tekanan terlalu kuat. 4000 inci sudah mencapai batas tertinggi aku. Ini sangat memalukan. Lalu dari belakang kakek dan nenek menghampiri Lei. "Selamat Tuan muda Lei, sudah menggemparkan North Boundary Planet." Lei di sini berpikir tersenyum. Sial, sedang memikirkan cara untuk tidak malu di depan umum. Sekarang kesempatan datang sendiri. Hehehe. Lalu terlihat Lei mencekik nenek dan kakek. Di sana Lei berbicara, "Kalian dua orang tua yang brengsek membuat aku tidak bisa konsentrasi melakukan pengujian dan hampir membuat nyawaku melayang. Mati sana." Kapal Luoyi di sini mereka semua berteriak, "Bibikin, Penatua Xiao. Ketua jangan keluar. Jika tidak, kita juga bisa akan terlibat. Ketua harus memikirkan hal yang utama saja." Lalu Lin di sini senyum saja di sana. Hati manusia memang begitu. Tidak peduli kapan dan selalu begitu egois. Setelah itu terlihatlah kakek dan nenek meninggoy, dicekik oleh Lei. Lei berkata, "Jika bukan karena diganggu mereka berdua, aku hampir saja memecahkan catatan rekor ini.
Padahal Lei itu sendiri ingin tewas di dalam pengujian tersebut. Lalu Lei melihat ke arah atas. Ada yang datang lagi. Itu ternyata seorang wanita bernama Ye Mingyue, putri kepala kota Yewang. Dia adalah putri di sana. Kita panggil aja Mingyue. Lalu di belakangnya ada seorang pria bernama Ling Feng, tuan muda sekte Ling Tian. Kita panggil saja Ling. Di sana Ling Feng berkata kepada Mingyue, "Mingyue, apa yang kamu lihat? Ini hanyalah turunan kedua dari sekte Leiyu." Tetapi Mingyue berkata, "Aku sedang melihat kapal terbang aliansi bisnis Feiyun sebenarnya. Kamu lihat deh orang itu. Orang itu sendirian, kayak orang mati. Ekspresinya datar. Ketenangan hatinya sangat menakutkan sih." Lalu Ling di sini mengatakan sesuatu hal kepada Lei untuk memanas-manasinya. "Lei Zong, si lemah itu diganggu oleh orang aliansi bisnis kelas rendah. Kamu tidak berani melawan ya, Lei?" Lalu Lei pun kesal karena dipanas-panasi oleh Ling. "Ling Feng, yang brengsek, beraninya kamu meremehkan aku. Orang aliansi bisnis Feiyun, kemarilah." Luoyi di sini meminta maaf. "Mohon ampun Tuan Muda Lei, orang kami juga tidak sengaja. Aku datang meminta maaf untuk mereka." "Tidak perlu banyak berkata. Hari ini adalah hari kematian kalian semua." TNR berteriak di sini, "Si bocil, kamu orang jahat. Jelas-jelas kamu sudah gagal. Ini sama sekali bukan kesalahan kami tahu. Orang-orang di kapal itu takut." Bocil, dasar bocah idiot. Apa yang kamu katakan kepada Tuan Lei? Bocah ini tidak ada hubungannya dengan kami." Lalu seketika kapal yang mereka tumpangi terlihat terguncang. Ternyata itu diakibatkan oleh Lei. Lei berkata, "Hanya seorang bocah kecil aliansi bisnis kelas bawah masih berani menantang aku. Hari ini aku akan menantang kalian semua. Sekelompok orang tidak berguna berani menyinggungku. Kalian tidak akan bisa kabur ya." Orang-orang di kapalnya Lin dan juga Luoyi, semuanya mereka terlihat pusing sekali. Tekanan yang mengerikan. Aku sudah tidak bisa bernafas. "Ketua, cepat bawa kapal ini pergi." Tetapi Ketua Luoyi di sini juga merasakan hal yang sama. Tidak bisa. Dia telah menggunakan formasi untuk menyegel kapal ini supaya kapal ini tidak bergerak. Mingyue langsung berteriak, "Gawat, aku harus pergi membantu mereka." Ling berkata, "Hanya sekelompok orang lemah, Mingyue, tidak perlu khawatir lah. Apalagi kalau pria tadi memiliki kemampuan, mereka pasti akan aman-aman saja. Udah sini." Ling berkata dalam hatinya, "Jika terus begini akan buang-buang waktu saja nantinya." Langsung sekejap Lin menghilang dan menendang kepala dari Lei. Lei terlempar jauh sekali. Semua orang di sana kaget. Mingyue kaget. Orang-orang dari Leiyun pun juga kaget anak buah dari Lei ini. Lalu Lin memakai alat terbang dari Lei, menyamperi Lei yang terkena tendangan dia. "Hei Lei Zong, ingin menggunakan tekanan membuat kami mati? Aku akan menemani kamu main yang lebih menarik." Sana Lin terlihat memakai kuda-kuda. Kualitas raga ini biasa saja dan baru keluar dari reinkarnasi. Tingkat kekuatan Reiki yang ada di badanku juga tidak tinggi. Tapi jika aku menggunakan cara yang aku ciptakan sendiri, menggabungkan kekuatan batin dengan Reiki, maka hasilnya akan berbeda. Ledakan besar pun terjadi. Pilar menyala. Di sana anak buah dari Lei berkata, "Apa? Mataku sudah rabun. Pilar cahaya itu sudah mencapai 8.000 inci." Prajurit di sana pun juga melihatnya dan masih terus meningkat. Setelah itu terlihatlah Lin di sini yang tidak goyah sama sekali tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin. Sudah lewat 10.000 inci. Sudah memecahkan rekor ayah. Lin dengan santainya di sana cuma berdiri doang dan berpikir, kalau begitu lebih sombong lagi agar menarik perhatian orang-orang yang berkuasa di kota Yewang ini. Namun, Lei yang berada di sekelilingnya juga tidak kuat menahan pilar tersebut. Tidak mungkin. Ini di dalam badan orang ini kenapa bisa memiliki begitu banyak Reiki? Aku akan dibunuh, kata Lei. Orang-orang dari kapalnya Luoyi berkata, "Tuan, jangan Tuan. Tuan Muda Lei akan mati. Tuan, cepat hentikan.
Jika menyinggung sekte Leiyun, kita semua akan mati. Lalu terlihatlah sekte Leiyun di sini. Bocah, cepat hentikan. Yang ada di bawah kakimu adalah tuan muda sekte Leiyun kami. Kamu ingin bermusuhan dengan sekte kami, Leiyun? Lin hanya tersenyum. Hidup mati dia tidak ada hubungannya denganku. Lalu kita diperlihatkan di sini di dalam kota Yewang. Tetua Heizing, Tetua Heizing. Ada orang yang memecahkan catatan rekor kepala kota. Di sini terlihatlah Heizing, tetua pertama kota Yewang, dan dia sedang bertapa, tetapi ada yang memanggilnya. Dia pun keluar. Apa? Dia pun gagap langsung. Pilar cahaya ini sudah mencapai 20.000 inci. Sudah mencapai 20.000 inci. Jangan-jangan sekte besar tersembunyi mengutus orang datang ya ke sini. Dia langsung berteriak, "Kepala kota, besok baru keluar dari betapa. Kalian ikut aku pergi melihat siapa orang itu. Beritahu kepada semua orang, jangan sembarang menyinggung orang yang ada di pilar cahaya itu ya. Jika ada yang melanggar langsung bunuh. Itu orang penting." Lalu terlihatlah Lei di sini bucat mulutnya, mengeluarkan darah, matanya pun sudah putih, seputih salju. Namun Lin dengan tegapnya berdiri di sana walaupun Lei sudah bucat mulutnya. Tetapi kita melihat bahwa Lin ini sangat kuat sekali. Lalu sekte dari Leiyu berteriak semua, "Para pengecut aliansi bisnis Feiyun, bersiap untuk mati ya." Lalu si bocil Sen Er datang. "Kakak, jangan takut, aku datang melindungimu." Lin setelah membunuh Lei kembali lagi ke kapal. Dia datang. Tenang saja, ini hanya masalah kecil kok. Semua armada di sana berteriak, "Cepat turun dari sini, jangan melibatkan kami ya." Lalu di sini terlihatlah orang dari Leiyun. Sekte Leiyun di sini dua orangnya ingin merusak kapal dari Luoyi. "Tidak peduli kamu siapa, sisa orang lainnya bunuh semuanya." Lalu berteriaklah di sini Ming Yue. Di dalam kota Yewang, siapa yang berani menyerang? Akhirnya berhentilah serangan dari sekte Leiyu. "Aku adalah Ye Ming Yue. Tanpa izin dari kami, kota Yewang, lihat siapa yang berani membuat keributan di sini." Sekte Leiyun di sini malah marah. "Ternyata nona besar kota Yewang ya. Tuan muda sekte kami demi datang mengikuti acara pelelangan ini malah mati di gerbang kota. Hal ini kalian harus memberikan penjelasan kepada kami." Ming Zue tidak mau menjelaskannya. "Kalau aku tidak mau menjelaskannya bagaimana? Kalau begitu, aku akan membuktikan bahwa kami sekte Leiyun bukan sekte lemah." Datanglah tetua pertama di kota itu, Heizing. Lalu dia pun menyambut nona putri Ming Zue. Heizing telah datang menyambut. Berharap nona besar jangan marah ya. Tetua Heizing, silahkan berdiri saja. Aku di jalan berjumpa dengan kapal terbang sekte Lingtian tadi. Ikut dengan mereka, jadi pulang lebih awalan. Tetua Heizing, menurutku sekte Leiyun sudah tidak ada niat untuk mengikuti acara pelelangan ini. Antar mereka pergi saja. Lalu seketika Heizing dan murid dari Heizing di sana berkata, "Sekte Leiyun, silakan pergi dari sini." Terpaksalah sekte Leiyun pergi dari sini. Sampai jumpa. Masalah ini sekte Leiyun tidak akan membiarkan begitu saja ya. Sambil membawa mayat dari Leizong. Ketika sekte Leiyun sudah pergi, di sini Ming Zue menghampiri Lin. "Aku Ye Ming Yue, kota Yewang. Bolehkah menanyakan nama Anda?" Anak buah dari Luoyi malah berkata, "Ini bukan urusan kami. Dia bukan anggota dari aliansi bisnis kami. Kami tidak kenal." Tetapi Luoyi berkata, "Dia adalah teman aku kok, Nona besar Ye. Jika ada hukuman apa, aku akan menerimanya juga." Anak bocil juga begitu. "Kakak, aku akan melindungimu." Ming Zue berkata, "Oh, ternyata begitu ya. Usahaku bertahun-tahun ini semuanya sia-sia. Jika begitu, kalian bertiga adalah tamu agung kota Yewang. Kota Yewang sudah menyiapkan 3 kamar di geraha penyambutan tamu untuk kalian bertiga. Silahkanlah datang." Anak buah dari Luoyi yang tadi mereka tidak mengenalin, tiba-tiba jadi mengenalin. Tuan Agung kok jadi disambut ya? Aku mengenal mereka kok, aku mengenalin. Ketua bawa aku juga." Tetapi ketua Luoyi berkata,
Aliansi tadi sudah tidak mau aku. Aku tidak mau ikut-ikutan lagi dengan kalian. Mulai dari hari ini, aliansi bisnis Feiyun tidak ada hubungan apapun denganku. Lin berkata, kelompok manusia tidak berguna ini. Jika kamu membutuhkan, aku bisa membantumu membunuh mereka loh. Ah, tidak usah, terima kasih Tuan. Mereka juga sekelompok orang yang dikasihani. Lalu kita diperlihatkan bahwa Lin ditemani Ming Yue, dia masuk ke dalam kota Yewang. Selamat datang Tuan di kota Yewang, kata Ming Yue. Tetapi Ling di sini kesal. Ling Feng berkata, brengsek, malah memberi kesempatan pada dia. Berani sekali dia berjalan begitu dekat dengan Ming Yue. Aku akan membunuhnya. Terlihatlah cemburu ternyata ia. Lalu Ming Yue berkata kepada Lin, Tuan, bolehkah Anda menyebut nama besar Anda? Tidak terburu-buru. Kamu suruh Jun Wusang datang menemuiku ya. Bilang saja musuh bebuyutan dia akan datang. Apa? Ming Yue kaget. Kok dia seperti bisa mengetahuinya ya hal-hal tersebut. Lalu berkatalah di sini Heizing, Ming Yue, perlukah kita mengutus orang untuk melindungi mereka? Orang yang memiliki bakat terpendam 20.000 inci, apakah masih membutuhkan kita? Lalu terlihat Lin, si bocil Sen Er, dan juga Luoi, dia berada di depan geraha penyambutan tamu. Wow, geraha penyambutan tamu ini terbuat dari mutiara Reiki. Ya, kota Yewang sebagai pusat utama transaksi mutiara Reiki North Boundary pasti memiliki kemampuan seperti ini. Ayo kita masuk ke dalam. Setelah mereka di dalam, mereka bertemu dengan resepsionis. Bertanyalah Lin, kapan acara pelelangan dimulai ya? Oh, masih ada 4 jam Tuan. Kamar di bagian Heaven, kalian boleh sembarangan pilih kok. Tinggal pilih saja. Ah, ya sudah, aku pilih di sini deh kamar ini. Lalu kita diperlihatkan Lin yang santai-santai tiduran dan memandang cincin inventory. Mantap, Lei Zong. Ini kaya juga. Di dalam cincin penyimpanan Lei Zong, barang ada 400 juta lebih mutiara Reiki. Membuat peluang pelelangan kali ini semakin besar. Lalu ada yang masuk ke kamarnya. Tuan, Ye Mingwei datang bertamu. Yaudah masuk. Ye Mingwei masih belum tahu siapa nama Tuan. Di sana Lin melihatnya. Lin Yue namaku. Lin Yue berkata dalam hatinya, memang pantas ya disebut wanita cantik, tinggal teratas di North Boundary Planet. Sangat cantik sekali. Lalu Ming Yue berkata, bertanya pada Tuan Lin, berasal dari sekte apa? Dengan kekuatan Tuan di North Boundary Planet, pasti tidak ada lawan yang setara. Lin malah berkata yang lain, karena orang yang kamu jumpai masih sedikit. Kepala kota Jun Wuzang besok seharusnya sudah keluar dari bertapa. Aku tertarik untuk mencoba jurus penggabungan Reiki tingkat 10-nya. Kagetlah di sini Ming Yue. Tuan, kenapa bisa mengetahui bahwa ayahku besok keluar bertapa? Hal ini selain aku dan tetua Jing He, tidak ada orang yang mengetahuinya lagi. Hal yang aku ketahui lebih banyak dari pemikiranmu. Para orang sekte kelas atas seharusnya sudah akan tiba di kota Yewang. Kamu lebih baik cepat pergi menyambut, Gi. Aku di sini tidak akan mengantarkan kamu pergi loh. Lalu kaget juga lah Ming Yue. Ini pertama kalinya ada pria yang mengusir aku. Kalau begitu, aku tidak mengganggu Tuan lagi ya. Lin hanya berpikir, sifatnya tetap sama seperti 100.000 tahun yang lalu. Dan ternyata Ming Yue ini pernah tidur dengan Lin. Oh my god. Namun Ming Yue tidak mengingatnya karena Lin begitu mati balik lagi ke hari yang sama. Lalu Ming Yue yang kesal pun terlihat jalan cepat. Di sana ia menabrak Ling. Nona, Ming Yue, orang yang ada di dalam itu sebenarnya siapa sih? Minggir! Si brengsek Lin Yue, aku sangat emosi. Ah, brengsek. Aku selama ini tidak pernah melihat Ming Yue emosi seperti ini. Jangan-jangan orang di dalam itu melakukan sesuatu pada Ming Yue ya? Kata Ling Feng. Lalu datanglah anak buah Ling Feng. Tuan muda Ling, apakah perlu membunuh dia? Jangan membuat keributan dulu deh. Setelah acara pelelangan ini selesai baru kita bahas. Sampai saat itu dia akan mati. Ayo ikuti Ye Ming Yue dulu. Lalu terlihat di kamar Lin ada yang datang lagi. Tuan, ternyata itu adalah Luoi. Luoi berkata, aku mengantar San Er
menemui kliennya. Kakak, kata Sun-Er. Kalian emang akan bertemu di mana? Di jalan ketiga bagian tengah. Orang aliansi kami juga tinggal di sana. Kakak, kedepannya apakah kamu akan datang menemaniku? Kata Sun-Er. Orang yang membeli aku sangatlah menakutkan. Apa kamu dibeli? Bukankah kamu diserahkan pada orang tuamu? Sudahlah, ayo jalan. Aku menemani kalian pergi ke sana deh. Dan itulah part kali ini. Terima kasih kawan-kawan telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di part selanjutnya. Dadah, bye-bye semuanya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.